Hai, balik lagi sama aku, Uti, dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke-90 nih. Udah banyak ya ternyata. Ya ampun, gak nyangka udah sampai 90. Kalian mau tau lanjutan ceritanya gak? Mau ya? Yuk dengerin. Setelah selesai membuat rujak, Bu Romlah masuk ke kamar Intan hendak mengajaknya makan rujak di meja makan dapur. Ia melihat Intan duduk di tepi ranjang sedang termenung. Bu Romlah pun menghampirinya dan ikut duduk di tepi tempat tidur Intan. "Kamu kenapa ngelamun?" tanya Bu Romlah sambil membelai punggung Intan. "Bu, kalau hamil tandanya gimana ya?" tanya Intan pada ibunya. "Kamu hamil?" tanya Bu Romlah sambil tersenyum. "Intan gak tahu, Bu." "Kalau Intan hamil gimana?" tanya Intan khawatir. "Kenapa kamu khawatir? Kan kamu udah nikah. Ya gak perlu takut atau malu. Kecuali nih kalau kamu hamil di luar nikah. Bisa-bisa kamu digorok sama bapakmu, Tan." ujar Bu Romlah lalu tertawa. Intan sudah bisa membayangkan bagaimana kalau bapaknya ngamuk menahan malu. Ia pun tersenyum canggung pada ibunya. Setelah itu, Intan dan Bu Romlah ke dapur untuk menikmati rujak mangga muda buatan Bu Romlah. Sore hari ketika Intan pulang dari rumah ibunya, Intan ingin mampir ke apotek terlebih dahulu untuk membeli tespek. Tapi ia malu dan takut untuk membelinya. Ia pun menghentikan motornya di depan sebuah swalayan. Ia duduk di lantai depan swalayan sambil melipat lututnya dan memeluk kedua bahunya. Apa yang harus aku lakuin ya? Gumam Intan sambil menghembuskan nafasnya dengan kasar. Ia memang tidak terlalu mual lagi beberapa hari ini karena ia mengonsumsi obat mah. Ia mengira asam lambungnya sedang naik, sehingga ia merasa mual dan muntah beberapa hari yang lalu. Tak beberapa lama, seorang laki-laki keluar dari dalam swalayan dan melihat Intan sedang duduk sendirian. Ia pun menyapanya. "Intan?" sapa laki-laki itu. Intan pun menoleh ke arah sumber suara. "Adit?" balas Intan setelah tahu siapa yang memanggilnya. "Kamu ngapain duduk di sini?" tanya Adit setelah duduk di samping Intan. Aku baru pulang dari rumah ibu. Terus capek, jadi aku istirahat dulu deh di sini," jawab Intan bohong. "Nih minum," ujar Adit sambil menyerahkan minuman pada Intan. Intan pun menerimanya. "Makasih Adit," balas Intan sambil membuka penutup botol lalu meminumnya. Kemarin aku udah lihat berita soal kamu. Sebenarnya aku juga khawatir sama kamu. Tapi aku sadar kamu udah nikah. Jadi aku cuma doain yang terbaik aja buat kamu ya," ujar Adit lalu berdiri dan tersenyum. Makasih Dit. Maaf juga ya udah bikin kamu kecewa," balas Intan sambil memandang Adit. "Gak apa-apa kok. Ayo pulang. Udah sore nih. Kamu berani pulang sendiri?" tanya Adit sambil tersenyum pada Intan. "Iya Dit, berani kok," jawab Intan lalu berdiri berjalan ke arah motornya. Setelah itu mereka pergi menggunakan motor masing-masing ke arah yang berbeda. Sesampainya di rumah, Intan melihat mobil Riko sudah di dalam garasi. Ia pun segera masuk ke dalam rumah dan melihat Riko sedang duduk di sofa ruang keluarga. "Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang?" tanya Riko seraya berdiri. "Dari rumah ibu, Mas," jawab Intan sambil memasang wajah melas supaya Riko tidak marah. Tidak mungkin ia mengatakan kalau habis ketemu Adit. Bisa-bisa keluar tanduk dari kepala Riko. "Oh ya udah, mandi sana," ujar Riko lalu duduk dan menonton televisi. Intan segera naik ke lantai atas dan masuk ke kamarnya untuk mandi. Untung Mas Riko gak nanya lebih lanjut," gumam Intan.
Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih udah setia ngikuti cerita di Paksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!